Semua dosa kita, siksanya akan ditangguhkan oleh Allah sesuai kehendak Allah sampai kiamat tiba. Illa hukukul walidain, kecuali dosa kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Karena sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksanya kepada siapa saja yang durhaka kepada orang tuanya sejak dia masih hidup di dunia sebelum datang kematiannya. Sebagaimana kita mafhum bagaimana sahabat Alqamah radhiyallahu an di baris terdepan ketika dia berperang melawan orang-orang kafir, di saf terdepan ketika salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari hidupnya bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Alqamah ini pernah 2 kali menggores hati ibunya, membuat air matanya menetes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa mudzakkirun bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang berkah ini, setelah saya bertahmid memuji akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mewasiatkan kepada kita semua, kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih setelah kita 1 bulan ditempa dan ditarbiyah di dalam bulan Ramadan, di mana kebaikan-kebaikan kita benar-benar bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat kita, puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, dan semua amalan-amalan soleh kita di dalam bulan Ramadan benar-benar menjadi tarbiyah, menjadi pelajaran, menjadi hal yang baik kepada kita, dan mudah-mudahan itu semua menjadi kebiasaan kita 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada dari salah satu sisi-sisi dari kehidupan kita yang tidak dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, bahkan di dalam tidur itu sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ada sunnah-sunnah di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang fitri ini, suasana awal-awal Syawal ini masih terasa kebahagiaan kita bersama. Sanak saudara kita berkumpul, saling memaafkan, dan insya Allah dengan harapan besar kita adalah mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, salat kita, dan semua amalan soleh kita bukan hanya diterima oleh Allah, tetapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah
mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa menyempurnakan amalan-amalan Ramadan kita yang mungkin di dalamnya masih ada kekurangan-kekurangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, namun di balik sukacita kita, di balik kegembiraan kita di hari yang fitri ini, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah musibah menimpa umatnya. Lebih-lebih kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang akan menjadikan kita rugi, yang menyebabkan kita semuanya celaka. Yaitu yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Sungguh merugi, sungguh celaka seseorang ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang-orang yang mendengar namanya disebutkan di sisinya dengan berbagai macam sebutan. Ada kalanya disebut Muhammad ibnu Abdullah, ada kalanya disebut Abul Qasim, ada kalanya disebut Nabiullah, ada kalanya disebut Khalilullah, ada kalanya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia celaka kalau dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara selawat kita kepada Rasulullah itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perintah-perintah Allah baik yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun yang tersirat, semuanya tidak ada satupun perintah Allah ketika Allah perintahkan kemudian melibatkan Allah dalam berbuat, kecuali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang Allah perintahkan kepada kita, zakat yang Allah perintahkan kepada kita, bahkan haji yang dengan biaya yang besar dan waktu yang lama seperti itu, Allah perintahkan, Allah tidak melaksanakan. Tapi tatkala Allah tidak memerintah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat kepada Rasulullah, bada bi nafsi, Allah mengawali dulu berselawat kepada Rasulullah. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikatnya, sebagaimana ayat yang sudah kita mafhum bersama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Setelah Allah dan para malaikatnya berselawat, barulah Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hanya yang beriman. Khitabnya orang yang beriman, sebagaimana ketika diperintah untuk puasa hanya orang yang beriman. Itu artinya yang tidak puasa berarti dia tidak beriman, karena ini Allah yang menyampaikan begitu. Orang yang tidak senang berselawat kepada Rasulullah, ketika mendengar namanya disebutkan dia tidak berselawat, dia berarti orang yang tidak beriman. Allahumma shalli ala Muhammad. Sementara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 selawat, maka Allah membalasnya dengan 10 selawat. Artinya selawat kita kepada Rasulullah mengundang 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka wajar jika kita mendawamkan, membuat hati kita senang, sekaligus membuat hati kita rindu untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara kerugian kedua kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa raghima anfu rajulin indahu abawahu falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Sungguh celaka seseorang ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah, dia hidup bersama kedua orang tuanya, atau salah satu diantaranya yang sudah tua renta, sementara dia menyia-nyiakan orang tuanya, sementara dia tidak berbakti kepada orang tuanya, sementara bahkan dia membuat orang tuanya menangis. Wallahi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang paling celaka. Sementara kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub yuakhirullah iqabahu ma syaa ila yaumil qiyamah illa huququl walidain. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dosa kita,
Semua dosa kita, siksanya akan ditangguhkan oleh Allah sesuai kehendak Allah sampai kiamat tiba. Illa hukukul walidain, kecuali dosa kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Karena sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksanya kepada siapa saja yang durhaka kepada orang tuanya sejak dia masih hidup di dunia sebelum datang kematiannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita mafhum bagaimana sahabat Alqamah radhiyallahu an di baris terdepan ketika dia berperang melawan orang-orang kafir, di saf terdepan ketika salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari hidupnya bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Alqamah ini pernah 2 kali menggores hati ibunya, membuat pecah hatinya, membuat air matanya menetes sehingga orang tuanya, ibunya ini tidak meridhoinya. Dan tatkala di akhir ayatnya Alqamah ini sahabat Rasulullah kesulitan mengucapkan kalimatut thayyibah al-baqiyatus shalihah, dia kesulitan mengatakan la ilaha illallah. Beberapa sahabat telah mentalkinnya, mengajak, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia hanya terus begitu diulang-ulang oleh para sahabat sehingga disampaikanlah kepada Rasulullah, yang kemudian Rasulullah bertanya, mungkin dia masih punya orang tua. Disampaikan bahwa dia punya ibu yang sudah tua renta. Ternyata ketika dipanggil ibunya sudah bungkuk, jalannya sudah tertatih-tatih, matanya sudah cekung, menandakan bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Dan ketika menyaksikan Alqamah hendak dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia merasakan api neraka yang sebenarnya, barulah ibunya mengatakan, jangan ya Rasul, dia anakku ya Rasul, bagaimanapun dia tetap anakku. Ketika ibunya mengucapkan dia anakku, itu artinya dia telah meridhoi bahwa dia anaknya, barulah Alqamah bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kemudian beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, kalau perlu miliaran uang kita yang kita sedekahkan, puluhan bahkan ratusan salat sunnah yang kita kerjakan, puluhan kali kita berhaji, mungkin tiap bulan kita telah umroh, bahkan tiap waktu dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bahkan istrinya pun menutup aurat dengan sempurna, tapi dia sudah berbulan-bulan dia tidak bertegur sapa dengan orang tuanya, dia sudah bertahun-tahun tidak pernah sowan, tidak pernah mencium tangan bapak dan ibunya. Wallahi saudaraku, semua bakti itu, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, semuanya di sisi Allah sungguh semuanya gugur nilainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Quran. Terkadang Allah menyebutnya wa'budullaha wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepadaku, kata Allah, maksudnya tidaklah menyembah kecuali hanya kepadaku, dan berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Itu selalu bersandingan. Bahkan ada kalanya Allah menyebutnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku wasiatkan, aku perintahkan kepada manusia untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, dan hendaklah dia berbuat baik kepada orang tuanya. Seolah-olah kalau kita boleh mengambil kata putus, kalau kita hanya rajin ibadah, tidak turun dari masjid, sedekahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, bacaan Qur'annya setengah bulan sekali dia hatam, tapi sekali lagi dia tidak bertegur sapa dengan orang tuanya sakit hati, orang tuanya bahkan meneteskan air mata, maka semua ibadahnya itu gugur dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, dia berbakti kepada orang tuanya, bahkan dia bisa menikmati membuang kotoran orang tuanya melebihi dengan makanan yang lezat, dia bisa menikmati itu semua, tetapi dia tidak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak sholat, dia tidak menyembah Allah. Wallahi semuanya gugur dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia mendapatkan kebaikan di dunia karena dia telah baik kepada orang tuanya. Maka wallahi saudaraku, semampang ini ada hari yang fitri,
di saat Syawal. Mungkin dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selesai, asbab karena puasanya, karena tarawihnya, karena bacaan Qur'annya, karena sedekahnya, karena zakatnya, semuanya, bahkan kita mendapati Lailatul Qadar. Mungkin dosa kita kepada Allah sudah selesai, tapi wallahi hakul adamiyah, kesalahan-kesalahan kita kepada sesama harus bertemu, harus berjabat tangan, harus mengucapkan minta maaf, lebih-lebih kepada orang tuanya. Maka sempatkan, kalau mungkin yang jauh dari orang tuanya, telepon dengan video call, sampaikan maafnya kepada orang, sampai orang tua mengatakan, iya le, iya neng, aku ridho na om, iya cong, iya ping, engkau ridho keban ping. Mungkin kita tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa memegang tangannya yang sudah keriput, tidak bisa menyaksikan secara langsung matanya yang sudah cekung, tetapi dengan video call itu mungkin kekangenan orang tua kita sudah terobati, yang kemudian beliau orang tua kita mengatakan, iya congkok ridho kepada wallahi dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Keridhaan Allah itu bergantung karena ridhonya orang tua, dan murkanya pun karena murkanya orang tua. Maka mudah-mudahan dengan keterangan singkat ini hati kita berubah. Mudah-mudahan sejak saat ini hati kita menjadi lembut, bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada orang tua. Hati kita lembut, bisa tersenyum setiap saat di hadapan orang tua. Pastikan bagaimana orang tua kita tersenyum bahagia dan mereka bangga memiliki anak-anak seperti kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima tarawih kita, menerima zakat kita, menerima semua amalan soleh kita di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sementara di hari yang fitri ini, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling merugi yang ketiga adalah warahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang ketika dia tahun kemarin diberikan kesempatan, dia berjumpa dengan Ramadan sampai Ramadan meninggalkannya, sementara dosa-dosanya belum diampuni. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana dia tidak mendapatkan ampunan Allah, sementara puasanya, kata Rasulullah, karena iman dan mengharap ridha Allah menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni, sementara tarawihnya Allah jadikan sebab dosa-dosanya berguguran, sementara Lailatul Qadarnya pun Allah jadikan sebab dosa-dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi, fa inna syaqiyya liman hurima alaihi rahmatullah. Sungguh orang-orang yang paling celaka itu, orang yang paling merugi itu adalah ketika dia berjumpa dengan Ramadan, dia meninggalkan Ramadan, tapi dia diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya, diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahnya Ramadan, diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka sekali lagi, kalau mungkin Ramadan kita kemarin ada kekurangan, kalau mungkin Ramadan kita kemarin belum kita benar-benar tidak intent kepada Ramadan, maka katakan kata-kata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan dengan Syawal ini 6 hari di bulan Syawal. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma taba'ahu sittam min Syawal kana ka shaumid dahri. Barang siapa yang berpuasa sebulan di dalam bulan Ramadan, kemudian diikuti dia dengan 6 hari di bulan Syawal, muttatabi'an ay ghairi muttatabi'an, baik selang-seling maupun berurutan, sehari puasa, 2 hari tidak, 2 hari puasa, 2 hari tidak, yang penting selama bulan Syawal cukup 6 hari. Maka kata baginda Nabi, asbab puasanya Ramadan dan Syawal 6 hari itu Allah jadikan, Allah berikan dia pahala seperti puasa setahun penuh. Itu artinya semua doa-doa kita 11 bulan kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Nabi mengatakan bahwa
la turaddu, da'watu shaim la turaddu. Doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah. Maka ambil kesempatan ini sekaligus sebagai tanda permintaan maaf, sebagai tanda taubat kita kepada Allah bahwa Ramadan kemarin kita belum optimal, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Akhirnya mari kita tawajuhkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan di hari yang fitri ini tidak ada hijab antara doa kita dengan Allah. Mudah-mudahan doa kita mengetuk pintu langit dan kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummati kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim bi adadi khalqika wa midad kalimatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li talamidina wa liman haqqun alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirk wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin. Allahumma ahlik yahudi Israel الذين يحاربون ويقاتلون إخواننا المسلمين فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم دمرهم تدميرا عاجلا شديدا. اللهم ثبت قلوب وإيمان إخواننا المسلمين فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتِ Indonesia raisan adila. Allahumma ya Rabbana ati Indonesia raisan adila. Allahumma ya Rabbana ya Maulana ya Ilahana ya Rabbal Arsyil Azim ya Rabbal Malaikati war Ruh, ati ala Indonesia raisan adila tajri fi biladina ahkamuka wa sunnat rasulika ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb yang maha menyaksikan, yang maha menatap, yang maha mendengarkan rintihan hamba-hambanya yang terdalimi. Allahumma ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa istri-istri kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa mertua-mertua kami ya Rabb, guru-guru kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup lebih-lebih yang sudah wafat. Allahumma ya Rabb, Engkau saksinya ya Rabb, kami telah memaafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami ya Rabb. Kami sudah ikhlas ya Rabb, kami sudah memaafkannya. Allahumma ya Rabb, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah kami zalimi ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami yang masih hidup ya Rabb. Tutup usianya dengan husnul khatimah ya Rabb. Allahumma ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika saat ini kami masih belum bisa berbakti dengan yang baik kepada kedua orang tua kami karena kekurangtahuan kami ya Rabb, berikan kami ilmunya ya Rabb. Mudahkan kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami di masa hidup kami sebelum datang kematian kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami para anak yang hingga saat ini belum juga berbakti dengan benar kepada orang tua kami, mudahkan kami untuk memuliakan kedua orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami para orang tua yang mungkin hingga saat ini belum bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami ya Rabb karena kekurangtahuan kami, hantarkan kepada kami ilmunya ya Rabb, berikan kami kemudahan untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, sampaikan salawat serta salam kami atas junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan semua umatnya hingga akhir zaman. Allahumma ya Rabb, jangan Engkau matikan kami ya Rabb kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Jangan Kau matikan kami ya Rabb, jangan Kau tutup usia kami ya Rabb kecuali dalam keadaan husnul khatimah.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.